Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian surah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis dulu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling instan. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita simak bersama episode baru ini yang berjudul Kepemimpinan Umat Pasca Rasulullah. Selamat menyimak dan kepada Ustaz Agus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang kepada para peserta, Ustaz Ade Hamid Fuadi, kemudian juga Bu Rohmulyati, Mbak Rohmulyati, Eyang Hayatun, Mbak Husnul Khotimah, dan Ibu Sobirah. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian Sirah Nabawiyah. Dan pada malam hari ini saya akan menyampaikan tema tentang kepemimpinan umat pasca wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah diutus oleh Allah, Muhammad SAW diutus oleh Allah itu sebagai seorang pembawa risalah yang mengajak manusia agar beriman kepada Allah dan beramal soleh. Itu saja. Bahwa kemudian Rasulullah berhadapan dengan umat yang banyak, yang butuh pengaturan, dan dalam mengatur umat itu dibutuhkan strategi, siasat, ya, atau politik, ya, governance, ya, tata aturan. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan misi kemanusiaan beliau, misi keduniawian. Tidak ada hubungannya dengan misi kenabian. Bahwa tugas sebagai nabi itu adalah menyebarkan risalah, wahyu. Dan pokok yang utama itu adalah agar manusia ini beriman dan beramal soleh. Itu. Nah, tentu saja tugas sebagai nabi ini ya hanya dimonopoli oleh Rasulullah, adalah tugas yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Ya, kita semuanya ini hanya mengikuti saja, meneruskan, mencontoh apa yang telah beliau tunjukkan, beliau teladankan kepada kita. Sementara tugas sebagai kepala negara, perlu kita ketahui bahwa beliau selain sebagai seorang nabi, beliau itu adalah seorang kepala negara, statesman. Maka ada sebuah buku yang ditulis oleh William Montgomery Watt, tulis adalah Muhammad as Prophet and Statesman. Muhammad sebagai nabi dan sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang negarawan. Saya share screen ya. Oke. Nah, ini dia. Ya, sudah tampak ya. Mana? Oke. Nah, tadi sudah saya sampaikan di sini bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Tugas utama Rasulullah adalah menyiarkan ajaran agama agar manusia itu beriman dan beramal soleh. Dalam hidupnya, Rasulullah tidak hanya sibuk dengan urusan agama, namun juga dibebani urusan mengatur masyarakat. Nah, dengan kecerdasannya, Rasulullah mampu mengatur tata pemerintahan dan juga sukses memimpin peperangan.
Di masa Rasulullah, Madinah menjadi negara kota yang makmur dan dihormati baik oleh kerajaan-kerajaan di Arabia, suku-suku sekitar Madinah, juga oleh kerajaan dari Eropa yaitu Bizantium dan juga oleh Persia. Jadi Madinah itu adalah sebuah negara kota, dan Madinah di zaman Nabi itu luasnya ya hanya sekitar ya 5 atau 7 hektar. Kalau kita pernah melaksanakan umroh, ya, pernah mengunjungi kota Madinah, Masjid Nabawi. Nah, areal Masjid Nabawi itu adalah kota Madinah di zaman Rasulullah SAW. Jadi uh, ya hanya sebuah wilayah yang cukup kecil, ya. Sementara Uhud itu sudah di luar Madinah, kemudian Bani Quraidah itu juga sudah di luar Madinah, kemudian Bani Nadir tempat berdiamnya orang-orang Yahudi itu sudah di luar Madinah. Kuba, Kuba itu jaraknya jauh dari Masjid Nabawi. Nah, itu dulu masih di luar kota Madinah, namun sekarang masuk dalam wilayah kota Madinah. Artinya walaupun kecil tapi makmur, ya, seperti mungkin dalam zaman modern itu seperti Singapura, ya, kecil tapi semua kapal itu tidak mau mendarat kecuali eh, tidak mau berlabuh kecuali di pelabuhan Singapura. Walaupun sudah dekat dengan Jakarta, Tanjung Priok, tapi kapal-kapal besar itu tidak mau merapat ke Tanjung Priok, maunya merapat ke Singapura. Akibatnya Singapura itu makmur. Sama dengan Madinah. Ya. Orang-orangnya berdisiplin, ya, bersih, ya, dan taat beribadah, serta sangat peduli. Nah, itu sistem sistem itu sudah dibangun oleh Rasulullah. Ada kewajiban kewarganegaraan yang baik, ya. Wal takum minkum ummatun yad'una lil khair. Jadi masyarakat sana itu selalu mengajak kepada kebaikan, dan jika ada kemungkaran itu mereka selalu ya berusaha untuk meminimalisir. Selalu ada sanksi kepada para pelaku kemungkaran atau kejahatan. Nah, tapi itu sudah sangat sistemik, ya. Nah, itulah maka umat Islam pada waktu itu adalah sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Jadi umat Islam, waktu itu namanya masih umat beriman, ya. Itu betul-betul umat yang sangat dihormati, ya, dan mereka betul-betul ditampilkan dan menjadi apa, umatan wasatoh, umat yang betul-betul terhormat pada waktu itu. Nah, kita kan saat ini sedang berusaha untuk menjadi umat yang terhormat itu. Ya, tapi tentunya syaratnya adalah kita harus amar ma'ruf nahi mungkar kepada Allah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu diwujudkan dalam sebuah ya lembaga pendidikan, ya, mengajak manusia untuk rajin bersedekah, beramal, peduli kepada sama, peduli kepada lingkungan, tidak mencemari lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok sembarangan. Itu tidak bisa dilakukan tidak terlembaga. Itu harus dari kecil, dari anak-anak terus mendapatkan pendidikan yang semacam itu, ya. Dan mereka juga di samping baik kepada sesama manusia juga wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ada kebaikan secara horizontal dan juga ada kebaikan secara vertikal. Ya, jadi baik secara duniawi dan baik pula secara akhrawi.
Nah, jadi kuat seimbang. Nah, itulah yang namanya wasatiyah. Jadi adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat, spiritual dan material. Nah, pada usia ke-63 Rasulullah wafat. Ya, Rasulullah wafat tanggal 12 Rabiul Awal, sama ya dengan hari kelahirannya, pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah wafat tanpa meninggalkan tata cara mengatur negara. Seperti apa sebelumnya? Bagaimana cara mengatur negara? Ya, Rasulullah memang pernah mengatur negara, tapi itu beliau lakukan ya dengan lalu beliau sendiri. Ya, bagaimana cara memilih penggantinya? Ya, Rasulullah tidak pernah memberitahu kepada para sahabatnya. Ya, silakan. Siapa yang akan menggantikan beliau? Ya, Rasulullah tidak pernah menetapkan. Ada memang dari kalangan Syiah yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah berwasiat kepada Ali, mengatakan kepada Ali bahwa Ali lah yang nanti akan menggantikan beliau. Dan memang Ali dalam berbagai pertempuran ini memang selalu yang diutus oleh Nabi, yang dipercaya oleh Nabi untuk memimpin umat, ya, memimpin pasukan. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan, masa iya urusan sepenting itu, ya, suksesi, kok hanya dibicarakan antara Rasulullah dengan Ali? Kan tidak mungkin, ya. Maka ya hadis ya tentang Qadir Qum, nah, hadis itu terkenal dengan Hadir Qum yang dipegang oleh orang Syiah. Jadi di sebuah tempat, ya, setelah Haji Wada itu Rasulullah berhenti di sebuah tempat yang bernama Qadir Qum. Qadir itu sebuah kota kecil, ya. Dan disitulah konon beliau itu memberikan wasiat yang sangat penting tentang kepemimpinan sudah beliau, yang oleh orang-orang ya non Syiah gitu, itu tidak diterima hadis itu. Nah, tapi ya tidak apa-apa, kita tidak perlu mempersoalkan itu ya, karena orang Syiah itu berkeyakinan seperti itu, ya sudahlah. Tapi kenyataannya ya ya sejarah berjalan dengan garisnya sendiri, ya. Dan saat Rasulullah wafat, para sahabat, nah ini dia, Rasulullah wafat. Tapi di hari kematiannya, ya masyarakat sedih memang, tapi hanya sesaat. Kemudian umat ini, orang-orang beriman ini tidak mengurus jenazah Rasulullah, melainkan semuanya berkumpul di sebuah tempat, di sebuah desa Bani Sa'adah. Di situ ada sebuah tempat pertemuan, ya, namanya Sakifah Beranda, di sebuah rumah di Bani Sa'adah. Pihak Muhajirin dan Ansor itu berdebat gitu kan, dan sangat genting keadaannya. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan bijaksana oleh Umar, itu bisa terjadi pertumpahan darah. Coba, Rasulullah belum dikubur, ya, tapi umat itu sudah hampir terpecah dan hampir terjadi pertumpahan darah. Untuk apa? Untuk ya mencari pengganti setelah beliau, pengganti sebagai kepala negara. Sebagai nabi, ya, tidak ada yang bisa menggantikan Rasulullah. Namun sebagai kepala negara, semua merasa mampu. Karena sebagai nabi, tidak ada gajinya, tidak dibayar, gitu kan. Tapi sebagai kepala negara, itu setiap hari hampir selalu ada utusan dari kerajaan mana yang menyampaikan membayar pajak, utusan dari suku mana membayar pajak. Bayangkan, Yahudi Khaybar, penduduk kota Khaybar, ya, atau kota Nakhlah, itu membayar separuh dari panen kurma yang ada di sana. Nah, padahal perkebunan kurma yang ada di Khaybar itu sampai bisa ratusan, ya mungkin 1.000 hektar. Jadi umpamanya Rasulullah itu Madinah itu mendapat 500 hektar dari panenan itu. Wah, betapa berlimpahnya kekayaan kota Madinah. Yang Rasulullah itu sendiri
tidak untuk diri beliau. Jika ada kekayaan datang, ya segera beliau bagi-bagikan, ya. Yang kemudian oleh Umar nanti dibangun sebuah Baitul Mal, perbendaharaan negara. Nah, jadi banyak orang yang ingin menjadi kepala negara, gitu kan. Kalau menjadi nabi, tidak ada yang mau, gitu kan. Sama lah dari jadi pemimpin organisasi, jarang yang mau, gitu kan. Tapi jadi pimpinan amal usaha, banyak yang mau, gitu. Ya, makanya tidak lazim mundur dari pimpinan persyarikatan kok mundur, itu kan ya, tidak ada hebatnya. Tapi kalau mundur dari pimpinan amal usaha gitu kan, sebagai menteri kok mundur, itu luar biasa karena dia meninggalkan materi. Nah, saat Rasulullah wafat, ya tidak ada yang mengurus jenazahnya. Ada yang mengatakan sampai 3 hari jenazah Rasulullah tidak ada yang merawat. Yang merawat hanya keluarganya, Ali, ya, Fatimah, ya, putri Rasulullah, kemudian ya Usamah, ya. Ya baik. Nah, ini memang ada ayatnya ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ini sebelum Rasul meninggal itu ada ayat ini bahwa Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum? Apakah jika dia wafat atau terbunuh kamu berbalik ke belakang menjadi tidak beriman? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi Nabi itu manusia biasa, ya, walaupun tugasnya itu sangat berat, sangat besar, namun sesungguhnya beliau itu manusia biasa. Beliau juga beliau juga butuh makanan, butuh tempat tinggal. Ya kalau kehujanan ya kedinginan, gitu. Pernah sakit, ya, dan tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Gitu. Tidak bisa umpamanya beliau itu berdoa, ya Allah ini tolong turunkan emas dari langit, tidak bisa. Gitu kan? Ya Allah ini tolong agar di tengah kota Makkah ini ada sungai sehingga daerahnya subur. Tidak bisa Rasulullah. Rasulullah tidak punya mukjizat. Memang para nabi-nabi sebelumnya itu menerima mukjizat, tapi mukjizat itu berhenti dengan hadirnya Rasulullah SAW. Apa yang terjadi pada beliau itu semuanya masuk akal, tidak khariqun ada. Kalau mukjizat itu kan sesuatu yang tidak masuk akal, bertentangan dengan hukum alam. Apa-apa yang dialami oleh Rasulullah semuanya itu sesuai dengan hukum alam. Tidak ada yang bertentangan dengan hukum alam. Tidak ada keajaiban-keajaiban yang aneh. Kalaupun ada cerita-cerita itu, ya itu hanya karangan orang saja, ya. Jadi ada banyak ulama-ulama yang karena saking cintanya kepada Nabi, saking besarnya pujaan kepada beliau, maka kemudian ditulislah cerita bahwa Nabi itu ya wajahnya bersinar, ya, ketika Aminah ibunya itu hamil itu, ya perut Aminah itu memancarkan cahaya sampai terlihat, atau sedemikian terangnya sampai terlihat istana-istana kerajaan di Yaman. Ya itu kan bahasa puisi saja, ya, bahasa puisi. Nah, jadi apa-apa yang dialami Rasulullah itu semuanya itu adalah hal yang masuk akal, ya, yang natural, semuanya. Rasulullah adalah nabi. Beliau bukan dokter, maka bukan seorang tabib. Maka ketika kemudian dikatakan, ini tata cara penyembuhan penyakit
ala Nabi itu tidak benar karena Nabi itu bukan tabib, bukan seorang yang menyembuhkan orang sakit. Beliau adalah Nabi, ya, mengajarkan agama. Jadi tidak memiliki keterampilan untuk menyembuhkan dan tidak seperti Nabi Isa yang memiliki keterampilan sebagai seorang dokter, sebagai seorang tabib. Oke, baik. Nah, ini saya akan menyampaikan bahwa dalam tata cara pemilihan, memilih pemimpin dalam sejarah setelah wafatnya Nabi itu, pertama ya dengan cara musyawarah, ada juga dengan cara wasiat, penunjukan. Nah, jadi kepala negara, khalifah yang mau meninggal itu berwasiat, oh yang menggantikan saya adalah si A. Kemudian ada juga panitia pemilihan, kayak KPU, ya, Ahlul Halli wal Aqdi, para ulama kemudian menamainya sebagai Ahlul Halli wal Aqdi, sebagaimana Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah menyebut istilah Ahlul Halli wal Aqdi. Ya. Di NU juga itu formatur itu disebut Ahlul Halli wal Aqdi. Ya. Nah, kemudian yang keempat, kepemimpinan di kalangan umat Islam akhirnya bentuknya adalah kerajaan. Kita lihat ya. Nah, pertama, sistem musyawarah. Nah, pengganti Rasulullah yang pertama adalah Abu Bakar. Dan ini adalah atas usulan Umar bin Khattab. Pada awalnya, kaum Ansor itu hendak mengajukan Sa'ad ibnu Ubadah sebagai khalifah. Karena Sa'ad ini adalah seorang sahabat Nabi yang sangat setia, alim, orangnya soleh, ya, dan seorang bangsawan yang kaya. Ya, cocok untuk menjadi pengganti Rasulullah. Namun saat ini bukan orang Muhajirin, dia orang Ansor, asli Yasrib, ya, kelahiran Yasrib, asli dari Madinah. Nah, Umar mengatakan bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah kepala negara adalah orang-orang Quraisy. Maka Umar pun segera mengusulkan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah, karena ketika Rasulullah sakit, maka Rasulullah menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat. Nah, dan ketika Rasulullah sedang dalam keadaan genting, dikejar musuh untuk hijrah, ya, pada saat beliau itu hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, maka orang yang ditunjuk beliau untuk menemaninya adalah Abu Bakar. Bahkan disebut di dalam Al-Quran, Saniya Snaini Ilhuma Filawari. Dua orang, ya, orang yang kedua yang berada di ketika mereka berdua berada di gua, yang dimaksud itu adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini orang yang luar biasa persahabatannya dengan Rasulullah. Dan beliau itu adalah bapak mertua dari Rasulullah. Akhirnya umat pun sepakat, ya, berbaiat dan menyetujui usulan Umar itu. Jadi ini bagus sekali ya. Yang tadinya hendak bertikai, akhirnya di bawah kendali Umar semuanya itu sepakat untuk memilih Abu Bakar. Persoalan selesai, kan? Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, di saat Abu Bakar menjadi khalifah, banyak komunitas Muslim yang kemudian menjadi murtad. Itu banyak. Ada beberapa. Ya. Ada juga yang tidak mau lagi mendirikan sholat, tidak mau lagi membayar zakat. Dan ada kelompok-kelompok yang mengaku sebagai nabi. Di antaranya adalah orang-orang yang mengaku sebagai nabi itu, di antaranya adalah Musailamah. Musailamah dari Yamamah, dari Najd, ya, ada sebuah kota namanya Yamamah. Itu dia memproklamirkan diri sebagai nabi yang ketika Nabi belum meninggal, belum wafat, pernah menulis jawaban kepada Musailamah itu dengan julukan Anta al-Kadzab, ila Musailamah al-Kadzab, kepada Musailamah sang pembohong, karena ngaku-ngaku sebagai nabi. Nah, ketika Abu Bakar menjadi khalifah kepala negara, Abu Bakar mengerahkan pasukan
kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu dan diperangi. Perangnya yang sangat terkenal yaitu Harbul Yamamah, perang Yamamah. Nah, pada saat itu banyak para sahabat yang meninggal ya, dan kebanyakan yang meninggal itu adalah mereka yang hafal Al-Quran. Maka kemudian Umar itu khawatir Al-Quran tidak terjaga lagi. Maka kemudian beliau mengusulkan agar Al-Quran itu dibukukan, ditulis, dan dikumpulkan dalam satu mushaf. Nah, itulah awal mula pembukuan Al-Quran. Nah, kembali lagi tadi ya, menjelang wafat Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab menggantikannya sebagai kepala negara. Nah, kisahnya Abu Bakar memanggil Utsman ya, ketika beliau itu sedang sakit dan merasa bahwa usianya tidak akan panjang lagi. Beliau kemudian kepada Ustaz, tolong tulis apa yang akan saya katakan, bahwa sepeninggalku ini yang akan menggantikanku adalah, nah saat itu ada sebuah riwayat Abu Bakar kemudian pingsan. Nah, Utsman kaget, tapi karena sedang nulis, akhirnya dia tulis saja Umar bin Khattab. Nah, tidak berapa lama kemudian Abu Bakar siuman. Astagfirullahaladzim. Kemudian bertanya kepada Utsman, tadi saya bilang apa? Maka Utsman pun menjawab bahwa nanti yang akan menggantikan saya adalah siapa? Siapa yang kamu tulis? Utsman menjawab Umar bin Khattab. Oh ya, kamu tepat, kata Abu Bakar. Tapi Abu Bakar juga mengatakan, kalau kamu tulis namamu sendiri juga itu adalah suatu hal yang tepat. Artinya mereka-mereka memang kader para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah ya, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Nah, Abu Bakar ini gelarnya tadinya adalah Khalifatul Rasulillah. Ya. Khalifah itu artinya pengganti Rasulullah. Nah, sementara Umar tadinya mau bergelar khalifah juga, tapi karena nantinya jadi panjang ya, pengganti Khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Khalifati Rasulullah. Nanti setelah itu penggantinya dia Khalifati Rasulullah. Akan jadi panjang sekali, maka Umar menggelar dirinya sebagai Amirul Mukminin, panglima kaum beriman, pemimpin kaum beriman. Nah, Umar lah yang pertama kali menggunakan gelar ini, Amirul Mukminin. Nah, jadi tampilnya Umar itu karena wasiat dari Abu Bakar. Berbeda lagi. Nah, tidak lewat musyawarah. Nah, Abu Bakar tidak bermusyawarah dengan siapapun, tapi dengan otoritas beliau sebagai pemimpin menunjuk langsung Umar sebagai penggantinya. Oke, umat setuju. Wah, umat Islam itu sangat taat ya. Nah, beberapa tahun pemerintahannya, ya, Umar ini luar biasa pemerintahannya ya, menaklukkan Syam, kemudian menaklukkan Persia. Persia itu ditaklukkan. Nah, tapi banyak juga orang-orang yang tidak suka kepada Umar. Nah, akhirnya Umar ini kemudian dibunuh oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah. Nah, sebelum meninggal, dalam keadaan sakit, ya, beliau membentuk sebuah panitia, KPU, ya, panitia yang oleh para ulama kemudian disebut Ahlul Halli wal Aqdi. Nah, itu sebagai sebuah panitia yang berwenang memilih dan memberhentikan kepala negara, yang berwenang untuk merajut dan melepas sebuah ikatan, nah, gitu loh. Jadi yang berhak untuk mengencangkan dan melonggarkan ikatan. Nah, itulah Ahlul Halli wal Aqdi. Ya, kira-kira KPU lah, Dewan Pemilih Negara. Anggotanya 6 orang, dan mereka semuanya ini orang-orang Quraisy ya, orang-orang Muhajirun. Utsman bin Affan, wah, kurang apa hebatnya beliau itu.
dari Bani Umayyah, ya. Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim, ya. Bani Abdul Muthalib. Kemudian Abdurrahman bin Auf, wah, beliau seorang pedagang yang sangat berhasil. Zubair bin Awam, beliau termasuk sepupu Rasulullah. Tolhah bin Ubaidillah, ini sahabat Nabi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah seorang yang pertama masuk Islam dan jenderal perang penaklukan Persia. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, 6 orang inilah yang kemudian memilih siapa yang menjadi khalifah, pengganti Rasulullah. Dan pengganti dari Umar bin Khattab, ya tentu saja. Karena Umar yang baru saja meninggal sebagai pemimpin. Ke-6 orang ini sepakat dan memilih Utsman bin Affan. Utsman lah yang terpilih. Dengan metode itu tadi, Dewan Pemilihan. Nah, Utsman terpilih karena ahlul halli wal aqd. Nah, sebenarnya oke, ya. Setelah Utsman wafat, nah Utsman ini wafat karena terbunuh dalam sebuah huru-hara. Ya. Ini Utsman ini dikelilingi oleh keluarganya yang aristokrat. Keluarganya Utsman itu Bani Umayyah itu orang-orang aristokrat, ya, para politisi ulung. Jadi mereka itu ya ketika Utsman menjadi khalifah ingin mendapat posisi sebagai gubernur di berbagai tempat. Nah, ini menjadikan umat ini ya tidak senang dengan politiknya Utsman. Kemudian sebagian umat itu melakukan kudeta, melakukan huru-hara sehingga Utsman terbunuh. Nah, setelah Utsman terbunuh, ya karena wafat, harus ada pemimpin baru. Maka ahlul halli wal aqd memilih Ali bin Abi Thalib menjadi kepala negara. Namun terpilihnya Ali sebagai kepala negara mendapat banyak penentangan, ya. Dan banyak yang menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman. Ya, ini tentu saja fitnah, ya. Nah, akhirnya pecahlah perang Unta, Waqiatul Jamal, dan juga perang Siffin. Dalam Waqiatul Jamal yang berperang itu adalah Aisyah. Aisyah memimpin peperangan bersama Zubair dan Tolhah. Semuanya sahabat Nabi itu kan, menentang Ali. Coba. Kenapa disebut perang unta? Karena waktu itu Aisyah adalah panglima perangnya dan mengendarai seekor unta. Nah, maka disebut Waqiatul Jamal. Zubair dan Tolhah terbunuh. Sementara Aisyah, walaupun pihak Aisyah ini pukul mundur, tapi tidak ada yang berani atau tidak ada yang tega untuk membunuh Aisyah, ya. Semua hormat kepada Ummul Mukminin. Aisyah ini istri Nabi yang paling dicintai, ya, oleh beliau. Akhirnya Aisyah diantar dengan penuh penghormatan ke Madinah, ya, pulang ke Madinah. Nah, kemudian tampillah Muawiyah dan Amr bin As, ya, melawan Ali. Ini Muawiyah dan Amr bin As dari keluarga Umayyah, ya, keluarga besar Utsman. Mereka menuntut agar Ali itu menangkap pembunuh Utsman, sementara Ali mengatakan bahwa ya dia harus menenteramkan massa terlebih dahulu sebelum diadakan pengadilan terhadap pembunuh Utsman. Ya. Karena perbedaan pendapat, terjadi perang antara Muawiyah dibantu oleh Amr bin As melawan Ali. Ya, tadinya Ali lah, pihak Ali lah yang menang. Ya. Tapi kemudian Amr bin As ya meminta agar ada perdamaian. Nah, kemudian diterimalah perdamaian itu. Tapi ternyata kemudian pihak Ali lah yang kalah, ya, yang tertipu dalam perundingan itu. Kelompoknya Ali yang tidak setuju Ali berdamai dengan Muawiyah ini keluar, kemudian menjadi kelompok Khawarij, gitu kan.
Nah, kelompok Khawarij ini adalah orang-orang yang sangat ekstrim. Mereka rata-rata orang-orang yang sangat taat beribadah. Bahkan banyak di antara mereka itu hafal Quran. Nah, termasuk ini Abdurrahman bin Muljam. Mereka itu tadinya rencananya itu adalah 3 orang itu. Ada yang tugasnya untuk membunuh Muawiyah, membunuh Amr bin As, dan membunuh Ali. Tapi yang berhasil itu adalah yang membunuh Ali. Gitu. Yang ditugasi membunuh Muawiyah dan Amr bin As gagal. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh oleh orang Islam juga. Nah, disinilah fitnah itu terjadi bahwa antara sesama umat Islam itu terjadi bunuh-membunuh. Nah, dengan wafatnya Ali, Muawiyah tidak mendapatkan perlawanan berarti dari seorang politisi yang kuat, ya. Tidak ada lagi. Anaknya Ali, Hasan dan Husain, ya, tidak sepandai Ali, ya. Ya, mereka orang-orang yang pandai, ya, tapi tidak sekuat pengaruh Ali, ya. Nah, walaupun ya tentu saja masih banyak pengikutnya, ya. Mereka itulah kelompok Ali. Kelompok itu dalam bahasa Arab itu Syiah. Syiatu Ali itu berarti kelompok Ali. Nah, kemudian Muawiyah membentuk sebuah pemerintahan di Damaskus, ya, berdasarkan keluarga, kan? Nah, yang kemudian ketika dia hendak wafat, dia digantikan oleh anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah, sejak saat itulah kepemimpinan umat beriman, kaum beriman ini bersifat kerajaan. Istananya, singgasananya, semuanya itu mencontoh istana-istana Romawi. Jadi tidak ada yang mencontoh Nabi yang dengan penuh kesederhanaan atau mencontoh Umar yang sangat sederhana. Tidak. Yang ada dalam benak para khalifah itu, baik itu dari Umayyah maupun Abbasiyah, adalah kemegahan kekaisaran Persia ataupun Romawi, gitu kan, dengan dayang-dayang dan makanan yang berlimpah, dengan kasur yang empuk, gitu kan. Wah, ya termasuk dengan banyaknya selir. Nah, dengan demikian maka sistem kekhilafahan itu berakhir dengan terbunuhnya Ali. Abu Bakar, ya, itu bukan apa-apanya Nabi, ya hanya sahabat Nabi. Ya. Dia menjadi khalifah juga karena musyawarah. Umar bukan apa-apanya Abu Bakar, ya hanya sahabat, bukan anaknya Abu Bakar. Umar itu. Utsman juga bukan anaknya Umar. Ali bukan anaknya Utsman, hanya sahabatnya saja. Nah, jadi mereka terpilih itu karena apa? Karena kemampuan, ya, meritokrasi. Nah, ini dia. Jadi karena kecakapan. Nah, jadi bukan karena oh ini apa keluarga saya, tidak, gitu kan. Jadi karena kecakapan. Kalau nggak cakap ya nggak akan terpilih. Maka memilih pemimpin itu harus yang pertama harus mumpuni, harus cakap, gitu kan. Nah, jadi kita lihat ya, sejak saat itu nah tidak ada lagi sistem kepemimpinan, ya, kecuali kerajaan. Nah, dalam sejarah umat Islam, kita mengenal Daulat Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah itu adalah kerajaan. Abbasiyah, nanti Daulah Umayyah ini dikalahkan oleh Abbasiyah. Ya. Seluruh keturunan Umayyah ini itu dibunuh oleh Abu Ja'far al-Mansur, pendiri Daulah Abbasiyah. Ada seorang keturunan Umayyah yang bernama Abdurrahman, lari ke Spanyol, nanti mendirikan dinasti Umayyah di sana. Tapi ya sistemnya kerajaan. Daulat Abbasiyah kerajaan. Kemudian ada Al-Murabitun di Spanyol, ya, itu juga kerajaan. Al-Muhadis itu kerajaan. Al-Buwaihiyah, ini Syiah, ya, itu juga sistem kerajaan. Turun dari anak ke anak. Bahkan imam Syiah, imam keagamaannya, itu juga itu. Itu sifatnya
dari bapak ke anak. Nah, dinasti Fatimiyah di Mesir juga, Ayyubiyah juga. Ya, di antaranya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dinasti Fatimiyah ini yang terkenal karena mendirikan Universitas Al-Azhar yang hingga sekarang masih berdiri. Ayyubiyah, ada tokohnya yang sangat terkenal, Salahuddin Al-Ayyubi. Ada dinasti Saljuk, ya, ini dari keturunan Turki. Ada Mamluk yang tadinya adalah para budak. Ya, itu juga mereka kemudian digantikan oleh sistem kerajaan kekeluargaan. Utsmaniyah yang kemudian hancur di abad 20, ya. Kemudian dari sisa-sisa Turki Utsmani ini tampillah seorang jenderal yang sangat cerdas, yaitu Mustafa Ataturk, Mustafa Kemal, Bapak Turki modern. Nah, baru kemudian Turki itu tidak lagi kerajaan melainkan republik, ya, Republik Turki hingga sekarang gitu. Nah, tentu saja semua kerajaan ini ketika hancur itu ya karena banyaknya korupsi, ya. Tidak memperhatikan rakyat. Rakyat hanya dijadikan sapi perahan saja. Nah, maka kemudian mereka itu satu persatu tumbang, ya, digantikan oleh kelompok lain, tapi kelompok yang menggantikan itu juga abai terhadap kepentingan rakyat sehingga nanti tumbang lagi digantikan oleh yang lain. Nah, demikian. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, yang saya bisa sampaikan ya tentang persoalan kepemimpinan umat Islam. Ya, jadi kepemimpinan Nabi itu tidak ada yang mencontohnya. Ya, ya kecuali ya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Setelah itu kemudian ya kekuasaannya itu sangat duniawi. Ya, mereka ya sebagaimana layaknya seorang raja lah. Oh, senang pesta, oh, wow, bermewah-mewahan dan lain sebagainya. Ya, itulah kenyataan sejarah. Ya. Tapi di antara para penguasa itu ya tentu saja ada mereka orang-orang yang soleh, ya, di antaranya Umar bin Abdul Aziz. Ada juga ya orang seperti ada di antara mereka yang dengan kekayaannya itu kemudian membantu apa memikirkan ilmu pengetahuan seperti Al-Ma'mun, kemudian juga Harun Ar-Rasyid. Nah, tapi juga tidak sedikit yang melupakan kepentingan rakyat dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Demikian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, Mbak Nadia, silakan. Baik, tidak ada pertanyaan dari Bapak Iga Hisham dan Pak Wes. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Abdul atas penjelasannya yang sangat menarik. Dari Bapak Iga Hisham, apakah benar Nabi tidak mempunyai keturunan karena Nabi tidak mempunyai putra yang memperhatikan? Ya, bisa dikatakan bahwa kerajaan Saudi sekarang sangat tidak Islam. Ya, oke. Terima kasih, Mas Iba. Ya, Nabi punya keturunan Nabi ya Fatimah itu putra Nabi ya Fatimah perempuan ya. Nah, kemudian Fatimah punya anak ya, yaitu Hasan dan Husain. Itulah. Husain juga nantinya punya anak juga ya. Nah, jadi Nabi itu keturunan. Namun ya memang kalau dilihat dari gen itu kan dari laki-laki ya. Maka dengan karena Nabi tidak punya anak laki-laki, maka ya keturunan Nabi ya berhenti pada Fatimah itu. Adapun Husain itu adalah keturunan Ali ya, karena suami Fatimah itu adalah Ali bin Abi Thalib.
Nah, hubungannya dengan kerajaan Saudi, ah, ini ya saya tidak paham maksud Mas Siba. Apakah berarti di sini itu Saudi ini merasa sebagai keturunan Nabi? Ya tidak ya, sangat sangat jauh gitu. Uh, ya kerajaan Saudi itu ya kerajaan gitu kan. Uh, Salman itu Muhammad bin Salman itu anaknya Raja Salman sekarang ini, itu kan. Nanti kalau Raja Salman itu meninggal, yang menggantikan ya MBS itu Muhammad bin Salman. Nanti menggantikan Muhammad bin Salman ya anak dari Muhammad bin Salman. Gitu. Nah, jadi sistemnya kerajaan. Ya kalau Islami apa tidak Islami, ya dari perspektif mana memandangnya ya. Uh, Ya, ada juga tindakan dari keluarga kerajaan itu yang Islami, ada juga yang tidak Islami, gitu kan. Nah, tapi tentu saja Saudi itu bukan suatu cermin dari Islam yang ideal. Ya, ya tentu saja kalau kalau sebuah negara itu Islami itu ya berarti tingkat pendidikannya itu baik. Ya, semua orang eh, dapat mendapatkan akses pendidikan dengan baik. Ya, kemudian juga semua orang itu sama ya, tidak ada diskriminasi. Nah, kita di sana ya nuwun sewu ya. Kalau kita sebagai jemaah haji atau jemaah umroh berada di Saudi, kemudian ada masalah hukum dengan orang Saudi, ya maaf maaf kita cenderung yang dimenangkan itu adalah orang Saudi. Ya. Jadi mereka mereka yang melihat bahwa orang Saudi itu tidak pernah salah gitu loh. Nah, maka ya kita harus hati-hati ya. Nah, ini yang sering tidak dipahami oleh para pekerja kita di Saudi ya. Mereka tidak hati-hati, sering terlibat persoalan hukum ya dalam ketika menghadapi pengadilan ya acap kali yang pengadilan memenangkan orang-orang Saudi. Pembantu rumah tangga yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari majikannya itu kan selalu dinyatakan yang bersalah dan orang majikannya itu tidak pernah salah. Nah itulah ya jadi eh, tidak jadi tidak ada equality before the law. Ya. Kesamaan depan hukum itu tidak ada. Oke, ya itu aspek tidak Islamnya. Oke baik, silakan ya yang baik. Iya, terima kasih Ustadz Abi. Ada tanggapan dari Bapak Ibrahim Syam, maksudnya kerajaan Saudi tidak dipilih secara musyawarah, tapi dipilih karena keturunan. Tidak seperti yang dicontohkan para sahabat Nabi. Oh ya, ya. Ini dipilih secara karena keturunan itu. Muhammad bin Salman ya ditunjuk oleh bapaknya, oleh Salman. Oh, ya walaupun mungkin di sana itu ada beberapa apa ya, ya mungkin bermusyawarah tapi ya hanya di internal keluarga Ibnu Saud saja, gitu kan. Tidak melibatkan rakyat banyak. Gitu. Nah, kalau kita sistem demokrasi itu kan itu perwakilan rakyat ya, walaupun ya kita juga tidak sepenuhnya merasa terwakili ya, tapi ya itulah yang terjadi. Gitu. Ya betul bahwa mereka itu berdasarkan sistem keturunan, uh, sesuatu yang dulu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan memang Nabi tidak pernah memberi contoh. Ya. Tapi begini, keturunan atau tidak, selama itu efektif ya dan berdasarkan meritokrasi, ya, itu atau masyarakat itu memang cocoknya dengan sistem kerajaan, ya mungkin itu bisa lebih efektif itu kan dalam memutuskan perkara. Kita sistem demokrasi, tapi ya kayak gini, ya korupsi banyak gitu kan, pendidikan semakin semrawut gitu kan, kriminalitas juga tinggi, banyak pembegalan di mana-mana gitu kan, banyak penipuan baik lewat pinjaman pinjol, pinjaman online ataupun
apa ya, tenaga kerja kita yang di luar negeri kalau pulang itu juga banyak yang mendapatkan apa perlakuan tidak baik ya. Sementara Jepang kerajaan, gitu kan? Ya, sekarang sudah parlementer ya. Brunei kerajaan, itu efektif, gitu kan? Qatar kerajaan itu kan. Tapi wah kemajuannya luar biasa. Kuwait juga demikian. Ya, Bahrain. Nah. Ya jadi tergantung bagaimana sistem pengaturannya itu kan. Memang eh, ya Islam tidak menunjuk yang mana yang lebih baik tidak. Yang penting selama itu memberikan kemaslahatan kepada masyarakat banyak, itulah yang baik. Dan tentu saja angka kriminalitas itu harus minim, ya. Tidak boleh ada korupsi, tidak boleh sewenang-wenang. Ya, terima kasih. Ada tuh. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Wes. Di bangsa manakah peradaban Islam mencapai puncak kemajuan, Pak Ustaz? Hampir di setiap wangsa ya, di setiap dinasti itu ada pemimpin yang bisa memajukan yang pengaruhnya luar biasa. Ya. Di wangsa dinasti Ayyubiyah tampil seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Di masa dinasti Fatimiyah ada yang membangun pusat pendidikan Al-Azhar. Kemudian di Qarawiyyin ya ada Universitas Qarawiyyin, ada Zaitunah di Tunisia sana. Itu umurnya sudah sampai 1000 tahun lebih. Di Umayyah, dinasti Umayyah ada Abdul Malik bin Marwan yang kemudian membangun ya Qubatus Sahra itu. Kemudian juga ada Umar bin Abdul Aziz ya yang dia dijuluki Khalifah kelima ya setelah Ali ya. Nah, kemudian di masa Abbasiyah ada Harun ar-Rasyid, ada Al-Ma'mun, ada Al-Mu'tasim Billah. Ya. Kemudian ada juga Zubaidah. Zubaidah itu adalah ya istri dari Harun ar-Rasyid ya yang membangun saluran air untuk para jemaah haji. Ya, luar biasa. Kemudian ada dinasti-dinasti yang kecil-kecil ya. Ada seorang penguasa dulu namanya Saifuddaulah. Saifuddaulah itu membangun akademi nizamiyah ya, di antara gurunya itu, di antara profesor, guru besarnya itu adalah Imam Al-Ghazali. Ya, luar biasa. Jadi kayak Akbar di Mughul di India ada seorang penguasa yang bernama Akbar, ada juga Kutubuddin Aibak. Ya. Itu penguasa-penguasa yang luar biasa yang memberikan kesejahteraan, sangat toleran, ya. Menerapkan kehidupan harmonis ya antar para suku, antar para penganut agama, gitu kan. Kemudian juga di Afrika juga ada. Jadi masing-masing keluarga ke dinasti itu ya di samping juga ada banyak yang ya tidak kompeten gitu kan. Tapi yang cemerlang juga ada gitu kan. Jadi kita harus fair gitu. Walaupun sistem kerajaan tapi mereka ketika berkiprah demi agama dan demi rakyat ya tidak tanggung-tanggung, mereka juga habis-habisan memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, sistem kesehatan, ya, dibangunnya rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi memang masing-masing ya punya keistimewaan ya. Ya kita tidak boleh juga langsung mencela bahwa mereka itu menganut sistem monarki ya, karena ada banyak di antara mereka itu yang juga memikirkan kesejahteraan rakyat banyak. Saya kira demikian ya. Jadi kita tidak perlu menangisi ya. Kita kan sering dengar itu di TikTok atau YouTube itu yang menangisi
hancurnya dinasti Utsmaniyah. Dinasti Utsmaniyah hancur itu ya karena ya kalah dalam Perang Dunia Pertama, ya, dan juga banyak korupsi di dalamnya, gitu kan. Para sultan-sultan, para pangeran itu melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kekayaan negara, gitu kan. Tentara banyak yang kesejahteraannya tidak diperhatikan, kaum Janissary, kaum tentara itu, ya akibatnya kalah di berbagai pertempuran, gitu kan. Termasuk ketika ya hampir ya di Wina, ya, mereka kalah juga di dalam Perang Dunia Pertama, kan mereka ikut blok dengan Jerman, satu blok dengan Jerman, itu kan. Nah, Jerman kalah, itu kan. Ya Turki terkena dampaknya itu. Ya, jadi tidak masalah kemudian Turki menjadi republik ya di bawah kepemimpinan Mustafa Atatürk. Ya, Mustafa Atatürk juga luar biasa. Dia beliau berhasil menyelamatkan Turki ya, walaupun kehilangan ya Turki itu kehilangan Bulgaria, kehilangan Balkan itu kan, Kosovo, Montenegro, Bosnia itu semua lepas ya, termasuk Kroasia itu dulunya adalah Islam gitu kan. Kemudian ya Mustafa itu berhasil menyelamatkan Konstantinopel atau Istanbul, Turki bagian Eropa itu luar biasa itu. Pada saat tentara Eropa itu, kerajaan-kerajaan Eropa itu bersatu untuk menggempur Turki Utsmani. Nah, jadi kita juga harus hormat kepada Mustafa Atatürk itu. Kita sekarang dengar itu cerita tentang Atatürk yang wah itu hoax semuanya itu, katanya wah jenazahnya membusuk gitu. Ya semua jenazah yang membusuk lah. Gitu. Saya juga kalau mati juga ya yang saya lakukan dalam kubur ada satu hal yaitu membusuk. Ya, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Menarik ya untuk masalah ini. Jadi Nabi tidak tidak sengaja itu tidak tidak menentukan sistem pemilihannya harus begini. Sistem pemerintahan harus parlementer atau republik atau apa gitu. No, itu kan terserah umat Islam untuk mikir ya. Kalau dengan sistem kerajaan itu lebih efektif ya sudah monggo gitu kan. Kalau dengan sistem seperti musyawarah seperti zaman Abu Bakar itu juga lebih baik ya monggo gitu kan. Jadi mana yang lebih efektif? Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih atas keikutsertaannya. Terima kasih ini Mas Iba, Mas Wes ya atas pertanyaannya, Bu. Dan mari kita akhiri dengan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas rancangan kajian malam ini yang berisi penjelasan yang terapkan dan pertanyaan yang menarik. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagi hadirin yang tidak mendengarkan dari awal atau membutuhkan materi untuk dipelajari kembali, dapat menonton ulang kajian ini melalui channel YouTube Tasawuf. Kita semua saran kasiran atas hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.